Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai menyusun laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Namun sebelum itu, tentunya kalian masih ingat ya materi minggu yang lalu mengenai neraca lajur. Karena adanya neraca lajur itu akan mempermudah kita untuk proses pembuatan laporan keuangan, baik laporan laba rugi maupun laporan keuangan lainnya. Oke, baiklah. Pada video pembelajaran kita kali ini, diharapkan setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum, peserta didik dapat menyusun laporan laba rugi dengan secara benar, dengan jujur, teliti, kreatif, kritis, mandiri, komunikatif, dan tanggung jawab. Jadi, bagaimana cara menyusun laporan laba rugi? Akun apa saja yang ada di dalamnya? Tentunya, kalian sudah membaca ya materi yang Ibu share melalui Moodle atau WA Group, baik dalam bentuk handout dan PowerPoint mengenai penjelasan mengenai laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Jadi kali ini kita akan praktek bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi itu ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk single step seperti ini, di mana laporan laba ruginya dibuat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban. Jadi ada kelompok pendapatan dan kelompok beban, dia disatukan ya semuanya. Ada yang kedua itu, yaitu bentuk multiple step, yaitu laporan laba rugi yang disusun dengan cara memisahkan pendapatan dan beban ke dalam kelompok operasional dan non-operasional. Jadi di laporan laba ruginya nanti ada pendapatan operasional, di bawahnya ada pendapatan non-operasional. Oke, baiklah, sekarang kita ke praktek bagaimana cara menyusun laporan laba rugi. Tolong disimak ya. Oke, baiklah. Pada halaman ini disajikan soal berupa neraca lajur atau worksheet CV Anjani Laundry dan diminta buatlah laporan laba rugi CV Anjani. Ini adalah lembar kerjanya untuk laporan laba rugi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa laporan laba rugi itu terdiri dari akun pendapatan dan beban. Untuk itu, dalam proses penyusunan laporan laba rugi pada laporan laba rugi ini, berarti yang pertama adalah akun pendapatan dan akun beban. Oke, kita lihat di neraca lajur. Untuk penyusunan laporan laba rugi di neraca lajur itu, kalian cukup fokus melihat pada kolom laporan laba rugi, baik yang debit atau yang kredit ya. Karena komponen laporan laba rugi itu ya ada pada kolom neraca di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Oke, kita catat di sini pendapatannya. Pendapatan jasa. Pendapatannya di sini sebesar 70.625.000. 70.625.000 kita tulis. Karena pendapatannya cuma satu, berarti sudah ya, tidak perlu dijumlah kembali. Di sini beban-beban. Beban-beban, kita tulis beban yang pertama adalah beban gaji. Beban gaji sebesar, kita fokus di kolom laporan laba rugi, 25.570.000. Beban sewa 4.200.000. Selanjutnya beban perlengkapan kantor sebesar 890.000. Selanjutnya ada beban asuransi sebesar
315.000. Biar rapih ya. Selanjutnya beban penyusutan peralatan kantor sebesar 4.950.000. Selanjutnya beban lain-lain sebesar 1.505.000. Kita total bebannya. Kita jumlahkan jumlah beban. Kita simpan sejajar dengan pendapatan. Jumlah bebannya berapa? 37.430.000. Karena dia beban, mengurangi ya. Karena rumus dari laporan laba rugi itu sendiri adalah pendapatan dikurangi beban-beban. Kuncinya itu aja. Oke, kita lihat apakah dia laba atau rugi. Laba kita kurangi ya. Pendapatannya 70 juta dikurangi dengan beban sebesar 37.430. Maka sisanya yaitu 33.195.000. Karena dia nggak minus dan lebih besar pendapatan dibanding beban, maka perusahaan CV Anjani ini adalah dia mendapatkan laba sebesar 33.195.000. Oke, selesai. Mudah bukan? Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai menyusun laporan laba rugi. Silahkan kalian pelajari dan simak. Setelah itu, silahkan kerjakan soal keterampilan yang ada pada LKPD. Jika ada hal yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, boleh melalui WA group atau pada Moodle ya. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum.